Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya mau jelaskan tentang faktorial. Di faktorial ini salah satu notasi yang sering digunakan di dalam kombinatorika. Jadi misal saya punya variabel n, dan variabel n ini adalah anggota bilangan z, atau bilangan integer, atau bilangan bulat. Maka kalau saya sebut n faktorial, berarti notasinya adalah n, kemudian ada seperti tanda seru seperti ini. Nah, definisi n faktorial adalah n dikali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai dikali 2 kali 1. Nah, contoh misalnya saya punya 7 faktorial. Ini artinya 7 faktorialnya adalah 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 50, 40. Dan kalau misalnya 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Dan kalau 0 faktorial itu setara dengan 1. Jadi kalau ada pertanyaan, ada berapa banyak cara untuk menyusun sebuah angka yang kosong? Ya, hanya ada satu cara, yaitu angka kosong tersebut, itu saja. Nah, contoh soal yang melibatkan faktorial dalam kombinatorika misalnya, ada berapa cara untuk menyusun angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tanpa ada digit yang berulang. Nah, digit berulang ini misalnya saya nulis 1, 2, kemudian saya tulis lagi digit ketiganya adalah 1. Ini nggak boleh. Berarti semua digitnya harus berbeda. Nah, saya ibaratkan saya punya 5 slot, 5 slot yang melambangkan 5 digit angka tersebut. Kemudian di slot pertama itu pasti ada 5 kemungkinan. Di slot kedua dia akan ada 4 kemungkinan. Karena kalau kita sudah memilih salah satu di slot pertama, dia tidak mungkin bisa muncul lagi sebagai kemungkinan di slot kedua, di digit kedua. Kemudian 3 untuk digit ketiga ya 3 kemungkinan, kemudian digit keempat 2 kemungkinan, dan digit terakhir itu pasti sisanya atau 1 kemungkinan. Nah, ini bisa kita singkat dengan menggunakan 5 faktorial. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalau yang belum tahu silahkan cek lagi video saya sebelumnya. Kita menggunakan aturan perkalian sehingga totalnya adalah ini 6, 120 cara. Nah, contoh kedua, ada berapa banyak cara untuk menyusun angka 1, 2, 3, 4, 5 tanpa ada digit yang berulang dengan syarat 2 digit pertama adalah bilangan genap. Sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 1 ini, cuman di sini ada syarat bahwa 2 digit pertama itu harus bilangan genap. Jadi, saya misalkan lagi, ada 5 slot, di mana slot pertama dia hanya diisi bilangan genap. Bilangan genap dari himpunan ini hanya ada 2 dan 4. Sehingga di slot pertama hanya ada 2 kemungkinan. Di slot kedua dia hanya ada 1 kemungkinan. Kemudian di slot ketiga ini bisa diisi dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya ada 1, 3, dan 5. Sehingga di slot ketiga dia bisa diisi dengan 3 kemungkinan. Slot keempat, dia bisa diisi dengan 2 kemungkinan. Slot kelima, dia bisa diisi dengan 1 kemungkinan. Sehingga kalau saya sederhanakan, ini akan menjadi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini sama dengan 12 cara. Nah, yang ketiga, selain kita bisa menyusun angka, ada banyak juga contoh soal yang mengharuskan kita untuk menyusun kata. Contohnya misalnya di sini egg. Permasalahan di sini adalah ada 2 huruf yang sama, G. Nah, untuk membedakannya kita kasih indeks misalnya 1, G1, dan G2. Nah, kalau kita tulis
secara manual, itu kurang lebih kemungkinannya ada E, G1, G2, kemudian E, G2, G1, terus ada G1, G2E, G2, G1E, kemudian G1E, G2, G2E, G1. Nah, kalau kita lihat di sini kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua ini identik, sehingga ini akan dihitung sebagai satu kemungkinan. Begitu juga dengan yang ini sebagai satu kemungkinan dan juga yang ini sebagai satu kemungkinan. Sebenarnya ini kan hampir sama dengan yang tadi. Saya punya 3 slot huruf, berarti di huruf karakter pertama kita bisa isi 3 karakter, kemudian di karakter kedua bisa diisi 2 kemungkinan, kemudian terakhir diisi 1 kemungkinan, ini sama dengan 6 kemungkinan. Dan ini sudah dibuktikan kita dengan cara melis manual seperti ini. Akan tetapi, kalau kita ingat bahwa ada peraturan pembagian. Ada aturan pembagian di mana kalau identik itu harus dibagi. Dan hasil akhirnya itu harus ada 3. Kenapa 3? Karena yang ini dihitung 1, kemudian yang ini dihitung 1, kemudian dihitung 1. Ini bisa kita tulis sebagai 3 faktorial per 2 faktorial. 3 faktorial dari mana? 3 faktorial dari sini. Kemudian 2 faktorial ini dari mana? Ini adalah cara untuk menyusun G. Kenapa 2? Karena ada G1, kemudian G2. Di sini ada 2. Berarti totalnya adalah, bagian ini saya hapus. 3 faktorial per 2 faktorial itu sama dengan 3. Dan ini juga sesuai dengan yang tadi kita hitung. Contoh lainnya adalah ada berapa cara menyusun kata dari Mississippi. Karena di sini ada 11 slot, jadi saya siapkan 11 slot, di mana huruf pertama ini pasti 11. Ada 11 kemungkinan, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau saya tulis sebagai 11 faktorial. Kan tetapi di sini kita lihat ada banyak huruf yang kembar atau identik. Ada 4 huruf I, kemudian ada 4 huruf S, kemudian ada 2 huruf P. Sehingga 11 faktorial ini harus kita bagi dengan aturan pembagian. Ada berapa cara untuk mengatur huruf I, 4 huruf I? Ya berarti ada 4 faktorial cara. Dan untuk mengatur huruf S, ini ada 4 faktorial cara. Kemudian untuk huruf P, dia ada 2 faktorial cara. Totalnya kan ada 11 faktorial. 11 faktorial ini dari sini, dari yang ini keseluruhan, dibagi dengan pengaturan huruf yang sama. Di sini ada 3 huruf yang ada 3 jenis huruf yang sama, yaitu I sebanyak 4 faktorial, kemudian S sebanyak 4 faktorial, kemudian P sebanyak 2 faktorial. Nah, ini silakan kalian pakai kalkulator aja, dihitung untuk lebih detail angkanya berapa. Sekian untuk hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.